Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Reza Satria Nugroho dari kelas 2 IA 21 dengan NPM 504231112. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi arsitektur komputer dan sweeping. Yang saya hormati dosen saya, Pak Peter, dan kawan-kawanku sekalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur komputer dan sweeping. Nah, yang saya bahas yang pertama ada apa itu arsitektur komputer, apa itu sweeping, dan kesimpulan. Nah, arsitektur komputer ini merupakan dasar rancangan perorganisasian komponen-komponen utama dalam sistem komputer. Nah, konsep ini menjelaskan bagaimana hardware dan software bekerja secara terpadu untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Nah, di balik arsitektur komputer ini juga mempunyai komponen-komponen utamanya. Yang pertama ada unit pemrosesan pusat, yaitu CPU. Nah, CPU ini kepanjangannya dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini terdiri dari unit kontrol CPU. CPU ini yang unit terkecilnya yang mengatur jalannya instruksi. Dan ALU. ALU ini kepanjangan dari Arithmetic and Logic Unit yang bertugas untuk melakukan operasi matematika dan logika. Lalu yang kedua ada memori utama. Nah, memori utama ini tempatnya untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Jadi kalau misalnya ada suatu data yang diproses, ini data itu akan tersimpan di memori utama. Karena memori utama itu balik lagi adalah tempat penyimpanan data. Lalu yang ketiga ada perangkat input atau output yang bisa disebut juga I/O. Nah, I/O ini menyediakan sarana interaksi pengguna dengan sistem seperti keyboard, mouse, dan monitor. Jadi kalau inputnya ini tuh kayak keyboard, mouse, monitor. Outputnya ini apa yang dihasilkan dari inputnya itu sendiri gitu. Lalu yang keempat ada jalur komunikasi bus atau bisa disebut juga sistem bus. Nah, sistem bus ini meliputi bus data, bus alamat, bus kontrol, sama memungkinkan transfer informasi antar komponen. Nah, di dalam komponen ini ada yang disebut dengan ISA. ISA ini merupakan kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh prosesor. Nah, ini menjadi alat antarmuka antara software dan hardware. Jadi kayak bisa dibilang itu jembatan dari software dan hardware. Nah, terus ada pendekatan utamanya. Yang pertama itu yaitu si CISC atau kepanjangan dari Complex Instruction Set Computing, yaitu memiliki banyak instruksi kompleks efisien dalam penggunaan memori. Nah, tetapi kekurangannya itu dia lebih lambat. Nah, eksekusinya itu lebih lambat. Beda dengan yang satu lagi itu adalah RISC atau bisa disebut juga Reduced Instruction Set Computing. Nah, ini mengandalkan instruksi sederhana dan cepat, sama-sama sederhana dan perbedaannya tuh antara cepat dan lambatnya gitu. Kalau yang CISC ini dia agak lebih lambat dalam eksekusinya. Nah, kalau RISC ini eksekusinya tuh cepat. Nah, terus juga instruksinya sederhana. Ini juga sering digunakan pada prosesor modern karena efisiensinya. Prosesor modern ini yang ada di dunia ini itu rata-rata yang udah sekarang itu udah modern, udah RISC, jadi udah nggak ada lagi tuh yang prosesor lambat, kecuali prosesor yang udah lama. Nah, ini balik lagi ke keempat, yaitu jalur komunikasi sistem bus. Nah, sistem bus ini bertanggung jawab untuk menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I/O. Nah, balik lagi CPU itu Central Processing Unit. Nah, memori itu untuk menyimpan data yang sudah diproses. Nah, perangkat I/O ini adalah input dan output. Nah, jenis sistem bus ini juga ada berbagai macam sistem busnya. Yang pertama ada sistem bus data yang mengirimkan data
antara komponen. Lalu yang kedua ada bus alamat. Nah, bus alamat ini menunjukkan lokasi memori tujuan. Lalu yang terakhir ada bus control. Nah, bus control ini itu untuk mengelola sinyal dan sinkronisasi antara komponen itu sendiri. Nah, supaya agar semua sistem itu tersinkronisasi. Lalu apa sih faktor kinerja dari sistem bus ini? Nah, faktor kinerja dari sistem bus ini ke komputer itu dipengaruhi oleh arsitektur CPU. Nah, kalau misalnya jumlah input core, ukuran cache sama frekuensi clocknya dan memori ini bagus, efek seperti ini juga bisa disebut juga pipelining. Pipelining ini adalah paralelisme atau out of order execution, atau juga bisa disebut berscalar dan multithreading yang banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan throughput instruksi. Nah, ini itu adalah bagian dari komponen-komponen utamanya yang ada di sistem bus. Lalu selanjutnya ada model-model arsitektur. Nah, yang model-model arsitektur ini yang pertama ada arsitektur non-Bowman. Nah, non-Bowman ini bisa dilihat pada gambar yang bisa diimplementasikan di dalam yang saya jelaskan ini bisa dilihat pada gambar di kiri. Nah, ini di gambar di kiri ini adalah arsitektur von Neumann, yaitu untuk menyatukan memori, program dan data sehingga eksekusi instruksi dilakukan secara berurutan, jadi tidak ngacak gitu. Nah, model ini juga sederhana namun rawan bottleneck karena CPU, memori, berbagai jalur data yang sama. Lalu selanjutnya ada model arsitektur Harvard. Nah, bisa dilihat juga pada gambar di samping. Beda halnya dengan model arsitektur sebelumnya. Nah, Harvard ini yaitu memisahkan memori, instruksi, dan data, memungkinkan CPU mengakses keduanya secara bersamaan dan meningkatkan kecepatan dan efisiensinya. Nah, ini cocok untuk sistem tertanam dan aplikasi berkecepatan tinggi, kayak mungkin bisa dibilang kayak superkomputer gitu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam swapping dalam sistem informasi ini. Nah, swapping ini adalah teknik manajemen memori yang memungkinkan sistem operasi memindahkan proses yang tidak aktif dari memori utama ke penyimpanan sekunder. Nah, di dalam swapping ini ada namanya swap cache. Swap cache ini adalah ruang RAM tersedia untuk proses lain yang sedang dibutuhkan. Jadi, ini memungkinkan sistem menangani lebih banyak proses dari kapasitas RAM fisiknya gitu. Dan juga dia memiliki tujuan dan manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan memori utama, lalu mendukung multitasking dan meningkatkan reproduksi sistem, terus memungkinkan eksekusi proses besar dan memungkinkan proses eksekusi besar walaupun RAM-nya itu terbatas, terus menghindari deadlock akibat kekurangan memori. Jadi deadlock ini tiba-tiba nggak bisa apa-apa itu komputernya. Nah, tahapan swapping juga ini ada dua tahapan, yaitu swapping out dan swapping in. Swapping out ini adalah proses tidak aktif dipindahkan ke swap space atau hard disk, dan kalau swapping in ini adalah proses dikembalikan ke RAM saat akan dieksekusi. Kembali pemilihan untuk swapping dilakukan berdasarkan algoritma tertentu dan berdasarkan prioritas atau waktu proses. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam swap space. Nah, bisa dilihat pada gambar contoh swap space itu seperti itu ya. Kalau swap space ini adalah area penyimpanan di hard disk yang digunakan sebagai perpanjangan RAM dalam sistem Linux. Nah, Linux ini juga banyak berbagai macam Linux ya. Contohnya kayak yang saya pelajari itu Linux Ubuntu, terus ada Kali Linux, terus banyak Linux yang lain. Nah, Linux ini kayak semacam Windows, cuman bedanya kalau Linux ini dia bersifat open source. Nah, kalau Windows ini kan berbayar gitu. Nah, kita lanjut lagi, bisa berupa partisi khusus atau file swap di Windows, kan sama kan Linux dan Windows itu sama, cuman bedanya kalau Linux kalau saya itu open source, kalau Windows itu enggak gitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir ada simpulan. Nah, sebelum masuk ke simpulan ini, balik lagi ke sebelumnya,
sebelum masuk kesimpulan ini, balik lagi ke sebelumnya. Nah, pada tahu nggak sih apa kelebihan swab test itu? Kalau misalnya belum ada tahu, jadi kelebihan dan kekurangan swab test itu yang pertama adalah fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan memori. Lalu yang kedua ada mendukung multitasking dalam proses besar. Dan habis itu yang ketiga adalah meningkatkan utilitas CPU. Nah, lalu kekurangan juga ada. Nah, kekurangan dari swapping ini adalah kalau misalnya terlalu sering digunakan dapat menutup kinerja drastis dan ketergantungan dalam kecepatan I/O. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya baca dan saya pahami dan saya coba bahas dalam temuan yang pertama ini, yaitu saya mengambil kesimpulan bahwa arsitektur komputer adalah fondasi dari semua sistem komputer modern yang memahami arsitektur membantu pengembang dan insinyur mengoptimalkan kinerja sistem swapping. Nah, sebagai bagian dari manajemen memori, memungkinkan sistem mengatur sumber daya memori secara efektif meskipun kapasitas fisiknya terbatas. Lalu keduanya adalah komponen penting dalam memastikan sistem komputer yang berfungsi untuk mengoptimalkan dalam berbagai kondisi. Nah, saya sudah membahas tentang arsitektur komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan yang saya ucapkan atau masih agak kurang dipahami oleh kalian-kalian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.